Bulan puasa membeli kolak, Motor ditinggal jalan-jalan. semoga kamu tidak menolak. Niat baikku untuk berkenalan. Hai guys, perkenalkan nama saya Mafudatun Nisa dari absen 20. Perkenalkan, nama saya Hilman dari absen 15. Perkenalkan nama saya Revinta Rizka Oktaviana dari absen 29. Perkenalkan nama saya Syifa Bungalelani dari absen 30. Perkenalkan nama saya Kiki Azhara dari absen 17. Perkenalkan, nama saya Asina Bil Musaki dari absen 2. Kita dari kelas 10-1 SMA Negeri 1 Bungadeja. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan penelitian sejarah bertemakan Museum Wayang. Selamat menonton. Belakang Museum Wayang Sanggaluri. Museum Wayang dan Artefak Purbalingga adalah sebuah museum yang terletak di Desa Kutasari, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Museum ini memajang koleksi wayang tradisional Indonesia seperti wayang kulit, wayang golek, dan wayang kaca. Selain itu, terdapat artefak budaya yang menggambarkan sejarah dan warisan seni tradisional Nusantara. Wahana ini cocok untuk pencinta seni dan budaya. Artefak-artefak yang dipajang ditemukan di daerah sisi timur Gunung Slamet. Sedangkan wayang kulit terdapat 22 jenis dan wayang golek sebanyak 12 jenis. Peresmian museum diadakan pada tanggal 27 Desember 2009 oleh Bupati Purbalingga saat itu, yaitu Triyono Budi Sasongko. Terdapat beberapa jenis wayang pada museum ini. Masing-masing wayang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Seperti 1. Wayang kulit Purwa Gagrak Banyumasan Kuno Lawak Kresna Duta Jabelan. Wayang ini menceritakan tentang Kresna adalah putra Prabu Basude, Raja Negara Mandura dengan Permaisuri Dewi Mahindra. Yang kedua, ada wayang kulit Purwa Gagrak Solo Jejer Kayangan. Wayang ini menceritakan tentang pewayangan, khususnya wayang kulit Purwa. Cerita atau lakon tidak hanya menceritakan kehidupan di dunia nyata atau di dunia bawah, tetapi juga menceritakan dunia maya dan dunia atas angkasa. Dalam wayang kulit Purwa dunia atas ini dikenal nama kayangan, yaitu dunianya para dewa atau batara. Kehidupan di hayangan ini pun menyerupai dunia bawah, di mana para batara ini juga mempunyai istri, anak, kerajaan, tokoh baik, tokoh jahat, dan kesaktian. terdapat juga buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan wayang. Di sini dilengkapi artefak yang menjadi sumber primer, artefak yang dihasilkan berupa batu dan yang lainnya. Hingga saat ini, kondisi fisik wayang masih sangat rapi, lengkap dengan artefak juga. Bapak siapa? Iya, saya dengan Pak Kamto, kalau sini panggilannya Tio, panggil saja Tio. Iya. Baik Bapak, kami izin bertanya ya Pak tentang museum wayang ini. Ada jenis wayang apa saja ya Pak dalam museum wayang ini yang Bapak tahu saja? Iya. Ada beberapa jenis koleksi wayang di Museum Wayang Sanggaluwi Pak ya, terutama satu ada wayang suket ya, ada wayang suket, ada wayang kulit, ada wayang kertas, ada wayang Gagrak Solo, ada wayang Banyumasan, ada wayang golek, dan juga ada wayang dari seni Wali Songo. Selanjutnya, kira-kira museum wayang ini sudah ada sejak tahun berapa ya Pak? Iya, untuk museum wayang sendiri dibangunnya dari tahun 2010 ya, diresmikannya pada tahun 2017. Iya.
Selanjutnya, kira-kira kenapa memilih mendirikan museum wayang? Apakah karena wayang menjadi salah satu ciri khas dari Pulau Jawa atau ada alasan yang lain? Ya, salah satunya adalah untuk wahana edukasi tentunya ya, untuk anak-anak sekolah dan juga kebanyakan untuk di wilayah Purbalingga Banyumas itu banyak dalang. Nah, itu untuk melestarikan jenis-jenis wayang yang ada di Karisidenan Banyumas. Selanjutnya, wayang yang terdapat dalam museum ini adalah karya tangan beberapa orang atau hasil membeli atau bagaimana gitu? Ya, untuk koleksi wayang di sini ada beberapa dari pensiunan dalang ya yang sudah tidak dalang. Terus untuk wayangnya disumbangkan ke sini dan terus untuk koleksi-koleksi yang lain itu biasanya dari kolega atau sumbangan-sumbangan orang yang sengaja membeli wayang dan dihibahkan ke sini. Baik, saya lanjutkan. Artefak dalam museum ini didapat dari mana, Bapak? Ya, untuk artefak ya, kita kerjasama dengan bidang geografi ya, dan juga untuk Purbalingga sendiri kan itu banyak peninggalan-peninggalan sejarah, terutama dari lingga atau batu. Nah, itu prasasti-prasestinya. Jadi untuk mengenang sejarah-sejarahnya, jadi barang-barang sejarahnya ditaruh di sini. Selanjutnya, dari banyaknya jenis wayang di sini, apakah ada jenis wayang suket dan apakah semua rumput bisa dikreasikan menjadi wayang suket? Iya, kebetulan ada salah satu wayang yang unik ya di Museum Wayang, itu wayang suket ya. Itu tidak semua jenis suket atau tidak semua jenis rumput yang bisa digunakan. Untuk yang digunakan wayang suket atau pembuatan wayang suket itu adalah rumput kasuran atau suket kasuran yang cuma tumbuh 1 tahun sekali di bulan Suro. Nah, itu khusus untuk pembuatan wayang suket. Bagaimana respon pengunjung terhadap museum ini? Ya, untuk respon pengunjung di Museum Wayang Purbalingga sangat sangat senang sekali ya, karena ada wahana edukasi, pembelajaran tentang bagaimana sejarah adanya wayang, terutama pada masa-masa penyebaran Islam di Pulau Jawa. Apakah di dalam museum terdapat dokumen yang menceritakan tentang wayang? Iya. Untuk di Museum Wayang sendiri kami fasilitasi dengan perpustakaan, adanya beberapa cerita wayang, diantaranya ada perang Brahmana, ada perang Kurawa, ada tokoh-tokoh pewayangan, Nakula, Sadewa, Punokawan, dan jenis-jenis tokoh-tokoh wayang yang lain. Sudah, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak. Mungkin segini aja video dari kami. Terima kasih ya semuanya. Dadah. Nah, itu dia tadi pembahasan kita hari ini. Gimana? Seru kan? Gimana nih? Jadi nambah informasi baru kan tentang wayang? Ternyata jenis-jenis wayang nggak cuma satu loh. Masing-masing wayang memiliki cerita yang berbeda. Segitu aja video dari kita. Semoga videonya nggak cuma nyangkut di otak ya, tapi nyangkut juga ilmunya.